Yang ini masih dulu ya? Meja ini asli ya? Ruangan Menteri Dalam Negeri pertama RI. Ruang kerja. Ini bangunan gedung Kemendagri. Kemendagri pertama RI. Bukan, memang gini. Jadi ini pusat kantor sama ini kan ruang penting di sini. Oh ini mas. Masuk nanti ini ya mas ya masuk sini kan nyambung Nyambungnya ke ini kan ruangan menteri ruangan menteri dulunya. ya Berarti ruangan menterinya di sana atau di mana? ya masuk itu. Budaya ini adalah eksistensi dan asal usul Kemendagri dalam ini pemerintahan jelas kita sebagai insan yang ada dalam Kemendagri itu bisa tahu asal usul kita itu bahwa kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita sendiri selaku urusan Kemendagri maupun juga Kota Jogja dan Indonesia pada umumnya seperti itu. Dan harapan lainnya sebenarnya supaya juga masyarakat tahu bahwa di dalam kompleks gedung ini ada bangunan cagar budaya yang mempunyai nilai, mempunyai sejarah penting bagi evolusi nasional Indonesia sendiri, sehingga ini kita bisa nikmati bersama-sama, bisa dilihat bersama-sama dan kemudian pada akhirnya ini bisa menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Kemendagri sendiri. Gitu. Intinya itu. Proses pengajuan itu sejak kapan Pak? Yang diduga objek cagar budaya. Diduga objek cagar budaya itu kami ajukan itu sudah dari 3 bulan yang lalu. Kalau yang untuk yang sekarang ya penetapan ini objek yang diduga objek cagar budaya itu dari 3 bulan yang lalu, dan harapannya nanti ke depan itu bisa ditetapkan dan ya, membawa manfaatnya kan. Dalam proses pengajuan itu seperti apa Pak tahapannya dari PPSDM sendiri? Tahapannya juga? Ya, dari PPSDM sendiri itu sebenarnya kita bekerja sama atau mengajukan kepada Dinas Kebudayaan Kota. Kemudian Dinas Kebudayaan Kota itu kemudian melakukan survei, dalam hal ini mendata, kemudian mengumpulkan berbagai bukti-bukti evidence maupun bukti-bukti sejarah dari bangunan ataupun dari gedung ini sendiri, dan kemudian nanti kita akan melakukan evaluasi semua terkait dengan itu. Itu juga dilakukan oleh para arkeolog, sejarawan, dan sebagainya. Dasar aparatur terkait
Jadi ada KDA, KDB, KDC. Nah setelah itu masukkan nama-nama kader aparatur berubah jadi sekolah lanjutan pemerintahan umum, baik itu tingkat 2 maupun tingkat 1, atau biasa disingkat Selandia, Selaputu, dan seterusnya sampai dengan nama Diklat dan sekarang dari PSDM pengembangan sumber daya manusia. Jadi dari awal begitu Mendagri pindah kembali ke Jakarta, lokasi kompleks ini memang langsung ditetapkan sebagai lokasi tempat pelatihan bagi aparatur pemerintahan dalam negeri. Aparatur pemerintahan dalam negeri itu aparatur kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Tapi sebelum kementerian dalam negeri yang masa revolusi itu yang akan kita cari bersama-sama. itu belum diketahui Pak. Iya. Jadi banyak diduga ya, gitu. Menduganya seperti ini. Jadi kalau dulu di kawasan, kalau saya tidak tahu juga di kawasannya apa itu, karena di situ ada taruh makan. Jadi tadi dengan salah satu sejarawan juga beliau langsung menduga sepertinya karena di situ taruh makan sebagai pabriknya, ini mungkin dulu kantor. Dan 2 rumah ini ada salah satu mungkin rumah administrator perusahaan permakanan seperti itu. Nah sebelum itu jadi taruh makan mungkin nggak tahu sih sebenarnya karena itu kan dulu namanya juga taruh makan ya. Dan transport apa gitu. Kemes toh, orang kemes toh. Weli Septia Putra, PPSDM. Kepala PPSDM Kemendagri Regional Kemendagri. Yogyakarta. Iya. Ketika suasana ibu kota Jakarta sedang tidak aman karena tentara sekutu yang diboncengi nikah, ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, Menteri Dalam Negeri pertama, Bapak Raden Adipati Arya Wirarajakusuma, dan Menteri Sekretaris Negara pertama, Bapak Gafar Pringgodikdo, itu berkantor dan bertempat tinggal di dalam kompleks gedung PPSDM Regional Yogyakarta saat ini. Kemudian tokoh-tokoh sejarawan lainnya yang juga sempat beberapa tinggal di sini selain dari yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa tokoh-tokoh yang mungkin kita kenal apabila kita juga membaca sejarah. Ada Bapak Sultan Syahrir, kemudian ada Mr. Muhammad Rum yang menginisiasi perjanjian Rumroyen. Kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh lain, misalnya Bapak Sukiman, ya, dan sebagainya. Itu juga berkesempatan juga berkantor dan tinggal di komplek. Kalau kami hitung dari periode waktu 46 sampai 49, semasa Republik Ibu Kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Kalau kami lihat referensi siapa Menteri Dalam Negeri antara periode waktu tersebut, itu ada 12 menteri yang pernah berkantor karena pergantian kabinet baru mungkin sangat cepat berkantor dan tinggal di kompleks ini. Nah inilah yang kami putus dari sisi cerita yang akhirnya cerita ini semacam menjadi seperti cerita rakyat katanya, ya. Karena apa? Karena jujur kami tidak punya bukti dokumentasi resmi apakah dia foto dan sebagainya, dokumen yang menyatakan ada serah terima tempat tinggal dan tidak ada. Jadi cerita itu adalah cerita turun-temurun dari senior kami ke senior kami dan sampai ke kami sampai sekarang. Nah,
disitulah saya merasa mencari asal usul. Ini dalam rangka mencari asal dengan ibarat peribahasa pucuk dicinta ulang tiba. Ketemu Pak Sus di PKI. Pada saat itu kami menguji dan sebagainya, itu bertemu beliau. Hingga saya mohon bantuan dan fasilitasi beliau dengan izin Ibu Kadis untuk bisa kita sama-sama mengungkap apakah benar apa yang disampaikan cerita turun-temurun itu. Kalau kita melihat dari sisi bangunan, ya seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Tadi sudah disurvei satu persatu. Yang pertama mulai dari Wisma, yang sekarang namanya Wisma Palapa, yang diduga dulunya itu adalah tempat tinggalnya Menteri Dalam Negeri, dengan sekomplek dengan bersebelahan langsung dengan Wisma Reformasi, yang itu adalah diduga sebagai rumah dinasnya Mensesnek pada waktu itu. Jadi bersebelahan persis dan modelnya serupa, ya. Dan tata letak layout di dalamnya pun juga sama, hanya mungkin bagian rumah kanan, rumah kiri, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah gedung Sumpah Pemuda yang ada di tengah itu juga diduga, dan sekarang menurut cerita di situ masih ada ruangan yang juga merupakan kantor atau ruangan Menteri Dalam Negeri, masih lengkap dengan mebelnya. Jadi meja, ya, kalau kursi kayaknya enggak, tapi mejanya itu masih dianggap sebagai meja kerja pada saat Menteri Dalam Negeri bertugas di sini. Itu kalau dari sisi sejarah bangunan tersebut. Berikutnya juga itu adalah ada gedung PPRA. Kalau sejawat pasti tahu PPRA, penentuan pendapat rakyat. Yang di dalamnya ini juga gedung ini diduga adalah sebagai tempat atau aula pada waktu itu, atau tempat ruang sidang kabinet, mungkin seperti itu kira-kira. Karena kami melihat ada jalan penghubung itu antara gedung Sumpah Pemuda dengan gedung PPRA. Kalau sekarang biasanya tempat tokoh-tokoh kalau mau jalan rapat itu kan ada selasarnya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi itu katanya juga. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini yang terbaik ini, terus sekarang kita bertemu dengan orang-orang kantor Menteri Dalam Negeri pertama RI di Yogyakarta. Kita udah muter-muter.
selain dalam rumahnya. Tapi kan tidak ini kan terlalu penting. Catnya. Sampingnya ini Mendagri. Kalau unsur Pancasila ini memang sebagai penambah dipakai atau gimana? Iya. Itu dari Rumah menteri zaman dulu, ini rumahnya Menteri Dalam Negeri. Rumah Menteri Dalam Negeri pertama, rumah dinasnya. Ini rumahnya Mensesnek. Mensesneknya pertama ya berarti. Ya minggu ini golek sejarah. Mensesnek itu siapa? Gawe tipis-tipis. Sikun karo si nasi mau. Ora konsen.